Oke, jam 14.20. Kita mau ibadah Jumat Agung nih jam 3 nanti. Masih ada waktu 40 menit lah ya. Belum banyak yang datang karena masih 40 menit. Tapi coba kita lihat ke dalam. Ini Pak Bambang Bu Bambang, itu rombongannya Pak Patmo, Pak Arianto. Udah lumayan ramai ya. Udah ramai tuh. Jam 14.25. Udah semakin ramai. Ini rombongannya Pak Yuspam, polisi. Oke, jam 5:17. Udah semakin ramai ya yang mengalir ya. Sore Pak Step. Wah, nih, halo. Halo, Karis. Makin ramai ya. 17 menit lagi nih. Kita ibadahnya jam 3. Jumat Agung tanggal 18 April. Firman. Oke, masih Matea. Matea. Ini Matilda. Tuh ramai di parkiran, motor masih pada siap-siap. 15 menit lagi. 14 menit lagi. Harganya Bu Ratna Sugeng. Pak Sugengnya mana ya? Apa udah duluan tadi ya? Oke, ini 12 menit lagi. Ini rombongan siapa ya? 12 menit lagi. Pak Nulaksono, Pak Bro tuh datang. Ini yang kedua aku lihat ini setelah sakit itu. Kurang 10 menit lagi, masih terus mengalir. Kan harus lembu muda atau apa gitu kan? Nah, ini sering nulis ini lembu muda, dibaca sama Pak Supat. Realisasinya hari Minggu. Tinggal 6 menit atau 7 menit. Mana Bapak Ibu? Oh itu. Oke. Agnes, Pak Har, Bu Har. Kita lagi kita. Wah, sorry Pak Har. Selamat sore, jemaat yang dikasihi Tuhan. Untuk kebaktian Jumat Agung, persembahan ada 2 kantong. Kurang keras boleh, kurang keras. Kebaktian Jumat Agung GKSPS Tanjung Karang Ya, segera dimulai. Jemaat dipersilakan berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebaktian Jumat Agung saat ini kita awali dengan membaca firman Tuhan dari Lukas 23 ayat 44 sampai 46. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari
tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Memandang salib Rajaku. Narasi Jumat Agung. Kalau roti yang turun dari surga telah mendaging di tubuh manusia untuk menangkap dosa, maka cawan penampung darah mulia itu untuk meneguk kematian baka yang mengancam manusia. Kalau tubuh berjubah ungu disiksa dengan bilur-bilur, sesah kejinya cemeti sebagai penyembuh makhluk insani, maka mahkota duri penyiksa yang melingkar di kepala sucinya menjadi meterai. Dia itu Raja segala raja.
akhirnya, kalau palu menyatukan tubuh kepalang kayu dengan paku itu sebagai peremuk kepala ular, sesuai nubuat janji yang benar, maka tombak yang menembus lambung kudus Yesus Kristus menandai hutang dosa telah dilunasi oleh kasih Bapa di Bukit Kalvari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian Jumat Agung ini terjadi dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan amannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang telah mengurapi anaknya Yesus Kristus menyertai engkau. Menyertai engkau juga. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. tetapi engkau tidak menjawab. Dan aku malam, tetapi dia juga tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Mereka percaya dan engkau mengutuskan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Kita pujikan Kidung Jemaat 26 bait pertama. Mampirlah dengar doaku.
Markus 12 ayat 29 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kita tidak dapat melakukan semua perintah Tuhan dengan baik. Itulah dosa kita. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengakui dan menyesali dosa-dosa kita melalui nyanyian pengakuan dosa Kidung Jemaat 29 bait 1-3 di muka Tuhan Yesus. Jemaat yang terkasih, kita akan menerima berita anugerah. Jemaat dipersilakan berdiri. Berita anugerah hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 16-13. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kita nyanyikan Nur di Bukit yang Jauh. Nampak kayu salib,
Tuhan.